Sekarang kita akan bahas sifat-sifat notasi sigma. Sifat notasi sigma yang pertama, yaitu sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan N dari fungsi K, yang akan sama dengan N dikali dengan K. Mengapa seperti ini? Kita perhatikan, jika di sini kita punya sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan N dari fungsi K, di mana nilai K adalah konstanta, maka di sini dapat kita jabarkan menjadi K ditambah K ditambah K ditambah seterusnya hingga suku ke N-nya yaitu sama dengan K. Karena kita ketahui bahwa nilai K-nya ada sebanyak N, maka menurut sifat dari perkalian, maka di sini dapat kita tuliskan menjadi sama dengan N dikali dengan K. Maka sifat pertama, jika kita punya konstanta, maka akan sama dengan N dikali K. Untuk sifat yang kedua, jika kita punya sigma dari I sama dengan A sampai dengan N dari fungsi K, di mana K-nya juga konstanta, maka akan sama dengan N dikurang A ditambah 1 dikali dengan K. Dengan K adalah konstanta. Jika kita jabarkan, maka di sini sigma dari I sama dengan A sampai dengan N dari fungsi K adalah sama dengan K ditambah K ditambah seterusnya sampai dengan K, di mana K pertama menyatakan suku ke A dan K terakhir menyatakan suku ke N, maka banyaknya nilai K kita peroleh adalah N dikurang A ditambah dengan 1. Karena ini merupakan bilangan bulat, maka kita peroleh untuk penjabaran sifat kedua menjadi sama dengan N dikurang A ditambah 1 dikali dengan K. Untuk sifat ketiga, kita ketahui bahwa sigma I sama dengan 1 sampai dengan N K dikali dengan suku ke I, maka kita peroleh sama dengan K dikali dengan sigma I sama dengan 1 dikali dengan N dikali dengan UI, di mana hal ini dapat kita peroleh karena kita perhatikan bahwa sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan N dari fungsi K dikali UI, jika kita jabarkan menjadi K dikali dengan U1 ditambah K dikali dengan U2 ditambah seterusnya hingga ditambah K dikali dengan suku ke N. Maka dari sini K-nya, K yang merupakan konstanta dapat kita keluarkan. Maka di sini K kita kali dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah seterusnya hingga ditambah suku ke N, maka di sini dapat kita tuliskan K dikali dengan U1 sampai dengan UN dapat kita tulis menjadi notasi sigma, yaitu sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan N dari fungsi UI. Maka sifat ketiga kita peroleh. Untuk sifat keempat dan sifat kelima, di mana sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan N UI ditambah VI, maka dapat kita jabarkan menjadi sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan N UI ditambah dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan N VI. Karena di sini jika kita jabarkan, lalu kita pisahkan, kita peroleh penjabaran seperti di ruas sebelah kanan. Lalu untuk sifat kelima juga dapat kita pisahkan, yaitu jika kita punya sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari UI dikurang VI, maka kita peroleh sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan N UI dikurang sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan N dari VI. Lalu untuk sifat ke-6 dan ke-7, di mana untuk sifat ke-6 kita punya sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan N
dari fungsi UI, maka kita peroleh sama dengan, di sini 1 dapat kita majukan suku ke I-nya atau kita mundurkan sigmanya. Jadi di sini jika kita ingin mengubah I yang sama dengan 1 dimulai dari suatu suku, maka I sama dengan 1 ditambah dengan A sampai dengan N, kita juga tambah dengan A. Sehingga fungsi UI-nya juga berubah. UI-nya kita kurang dengan A. Atau jika sukunya kita mundurkan, maka I sama dengan 1 sampai dengan N dari fungsi UI dapat kita tuliskan menjadi sigma dari I sama dengan 1 dikurang A, maka N terakhirnya menjadi N dikurang A, maka UI-nya menjadi UI ditambah dengan A. Untuk sifat ke-7, di mana di sini kita ketahui bahwa nilai dari sigma dari UI dari I sama dengan 1 sampai dengan A ditambah dengan I sama dengan A ditambah 1 sampai dengan N dari fungsi UI, maka akan sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan N dari fungsi UI. Karena di sini dia nilainya jika kita jabarkan, dia akan berkelanjutan sampai dengan suku terakhirnya yaitu suku ke N. Maka di sini dapat kita sederhanakan, di mana nilai A-nya harus lebih besar dari 1 kurang dari N. Di sini kita akan bahas latihan soalnya. Yang pertama adalah jika kita punya sigma dari N sama dengan 1 sampai dengan 5 dari fungsi N pangkat 3. Di mana jika kita jabarkan, maka akan sama dengan 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3 ditambah 4 pangkat 3 ditambah 5 pangkat 3. Jika secara manual, kita dapat memperoleh hasilnya. Namun perhitungannya menjadi lebih banyak lagi. Maka perlu kita ingat pada video sebelumnya, pada macam-macam deret, kita ketahui ini merupakan deret kubik, yaitu bentuknya adalah sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan N dari K pangkat 3, maka menghasilkan sama dengan N dikali N plus 1 dibagi 2 dipangkatkan 2, di mana nilai N ini adalah nilai dari batas atasnya. Maka pada soal ini, nilai dari sigma N sama dengan 1 sampai dengan 5 dari fungsi N pangkat 3, nilai dari batas atasnya adalah sama dengan 5. Maka di sini kita substitusikan ke dalam fungsi N-nya. Maka akan sama dengan 5 dikali dengan 5 ditambah 1 dibagi dengan 2 dipangkatkan 2. Maka kita peroleh sama dengan 5 dikali 6 dibagi 2 dipangkatkan 2, di mana 6 dibagi 2 adalah 3. 5 dikali 3 adalah sama dengan 15. Maka 15 dipangkatkan 2 adalah sama dengan 225. Sehingga pada poin pertama kita ketahui bahwa nilai dari sigma N sama dengan 1 sampai dengan 5 dari fungsi N pangkat 3 adalah sama dengan 225. Untuk poin kedua, kita ketahui bahwa sigma dari N sama dengan 5 sampai dengan 10 dari setengah N dikali dengan N plus 1, di mana dengan menggunakan sifat notasi sigma dapat kita peroleh sama dengan setengah dikali dengan sigma dari N sama dengan 5 sampai dengan 10 dari fungsi N dikali dengan N plus 1. Kemudian dari sini kita jabarkan menjadi sama dengan setengah dikali dengan 5 dikali 5 ditambah 1 ditambah dengan 6 dikali dengan 6 ditambah 1 ditambah 7 dikali dengan 7 ditambah 1 ditambah dengan 8 dikali 8 ditambah 1 ditambah 9 dikali dengan 9 ditambah 1 ditambah 10 dikali dengan 10 ditambah 1.
Sehingga kita peroleh sama dengan setengah dikali dengan 5 dikali 6 ditambah 6 dikali 7 ditambah 7 dikali 8 ditambah 8 dikali 9 ditambah 9 dikali 10 ditambah 10 dikali dengan 11. Sehingga kita peroleh sama dengan setengah dikali 30 ditambah 42 ditambah 56 ditambah 72 ditambah 90 ditambah 110. Sehingga di sini kita peroleh setengah dikali dengan 400 maka menghasilkan sama dengan 200. Sehingga untuk poin kedua kita peroleh hasilnya adalah sama dengan 200. Lalu untuk nomor 3 kita ketahui bahwa nilainya adalah sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan 6 dari fungsi 2i dikurang 3. Di sini kita gunakan sifat dari notasi sigma. Maka sigma dari i sama dengan 1 sampai dengan 6 dari fungsi 2i dikurang dengan sigma dari i sama dengan 1 sampai dengan 6 dari fungsi 3. Di mana di sini dapat kita jabarkan menjadi 2 dikali dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan 6 dari fungsi I dikurang dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan 6 dari fungsi 3. Di sini perlu kita ingat, yang pertama adalah jika kita punya sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari fungsi I, maka ini dapat kita tuliskan menjadi jumlah suku ke N-nya adalah sama dengan N dikali N plus 1 dibagi dengan 2. Lalu yang kedua, jika kita punya sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan N dari fungsi K-nya adalah konstanta, maka ini akan sama dengan N dikali K. Ingat, di mana nilai I-nya dimulai dari 1 atau batas bawahnya dimulai dari 1. Maka untuk nomor 3, 2 dikali sigma I sama dengan 1 sampai dengan 6 dari fungsi I, ini dapat kita tuliskan menjadi batas atasnya adalah 6, artinya nilai N-nya adalah sama dengan 6. Sehingga di sini kita peroleh 6 dikali 6 ditambah 1 dibagi dengan 2 dikurang dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan 6 dari konstantanya yaitu 3. Maka di sini kita ketahui bahwa nilai N-nya atau batas atasnya adalah sama dengan 6. Maka kita dapat menulisnya menjadi 6 dikali dengan 3. Di mana di sini jika kita sederhanakan, 2 dibagi 2 adalah 1. Maka 6 dikali 7 adalah sama dengan 42 dikurang dengan 18, yaitu sama dengan 24. Lalu untuk nomor 4, kita ketahui bahwa nilai dari deretnya adalah 1 ditambah 3 ditambah 5, ditambah 7, ditambah seterusnya, hingga ditambah dengan 15. Di mana ini yang diminta adalah bentuk notasi sigmanya. Kita cari terlebih dahulu. Pertama, nilai dari batas bawahnya. Nilai dari batas bawahnya adalah sama dengan 1. Lalu nilai dari batas atasnya. Kita cari nilai dari batas atasnya adalah, perhatikan di sini karena kita ketahui bahwa 1 ke 3 bedanya adalah bertambah 2, 3 ke 5 bertambah 2, 5 ke 7 bertambah 2, di mana di sini kita ketahui bahwa nilai dari suku ke N-nya adalah 15, maka di sini kita cari N-nya. UN sama dengan 15. Rumus dari suku ke N adalah A ditambah dengan N dikurang 1 dikali dengan B sama dengan 15. Kita ketahui bahwa nilai A-nya adalah sama dengan 1. 1 ditambah dengan N dikurang 1 dikali dengan beda dari masing-masing tiap suku adalah 2. Sama dengan 15. Maka di sini kita sederhanakan 1 ditambah 2N dikurang 2 sama dengan 15. 2N dikurang 1 sama dengan 15. 2N
sama dengan 15 ditambah 1. Maka N sama dengan 16 dibagi dengan 2. Maka sama dengan 8. Di sini kita ketahui bahwa nilai dari N-nya adalah sama dengan 8 atau nilai dari batas atasnya adalah sama dengan 8. Di sini kita cari suku ke N ya, bentuk dari suku ke N. Di sini kita hanya memasukkan nilai A dan B-nya saja. Maka UN adalah sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali dengan B. Maka A-nya adalah 1 ditambah dengan N dikurang 1 dikali B-nya adalah 2. Maka kita peroleh 1 ditambah 2N dikurang 2. Maka sama dengan 2N dikurang 1. Sehingga nilai dari bentuk notasi sigma 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah seterusnya hingga ditambah 15 sama dengan sigma dari I atau kita di sini kita gunakan nilai K saja. Maka batas bawahnya K sama dengan 1 sampai dengan N-nya atau nilai batas atasnya adalah sampai dengan 8 dari, karena di sini fungsi UN-nya adalah sama dengan 2N dikurang 1 dan kita menggunakan batas bawahnya K sama dengan 1, maka nilai N ini variabelnya kita ganti dengan K sehingga menjadi 2K dikurang 1. Maka pada nomor 4, fungsi ini deretnya dapat kita tulis 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah seterusnya hingga 15 adalah sigma dari K sama dengan 1 sampai dengan 8 dari 2K dikurang 1. Lalu untuk poin kelima, di mana jika kita perhatikan, deret ya berbentuk 1 ditambah 1 per 2 ditambah 1 per 3 ditambah 1 per 4 ditambah seterusnya hingga ditambah 1 per 20. Pada deret ini dapat kita tuliskan menjadi 1 per 1 ditambah 1 per 2 ditambah 1 per 3 ditambah 1 per 4 ditambah seterusnya hingga ditambah 1 per 20. Kita perhatikan pada penyebutnya, di mana pada penyebut ini masing-masing hanya bertambah 1 yaitu 1, 2, 3, 4 sampai dengan 20, di mana dari sini kita ketahui bahwa nilai dari batas bawahnya adalah sama dengan 1 dan nilai dari batas atasnya adalah sama dengan 20. Kenapa di sini nilai dari batas atasnya sama dengan 20? Karena masing-masing di sini hanya bertambah 1 pada penyebutnya. Jika kita perhatikan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai dengan 20 pada penyebutnya, maka di sini banyak bilangannya dari 1 sampai dengan 20 hanya ada 20 bilangan. Sehingga batas atasnya adalah 20. Maka dari sini bentuk sigmanya dapat kita tuliskan menjadi sigma dari K sama dengan 1 sampai dengan batas atasnya adalah 20, di mana jika kita perhatikan suku ke N-nya adalah sama dengan 1 per N. Maka di sini karena kita gunakan fungsi dari K-nya sama dengan 1, maka UN ini menjadi UK yaitu 1 per K. Maka inilah hasil dari poin kelima, di mana nilai dari 1 ditambah 1 per 2 sampai seterusnya hingga 1 per 20 adalah sama dengan sigma dari K sama dengan 1 sampai dengan 20 dari 1 per K. Oke, sekian. Sampai jumpa di video selanjutnya.